Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa manfaat ataupun keutamaan dari mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat beriman, zakat merupakan rukun Islam yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Menurut literatur fikih klasik maupun kontemporer, zakat mempunyai dua arti. Yang pertama, secara etimologi, yaitu tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Yang kedua, secara terminologi, yaitu nama dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Sahabat beriman, secara umum zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba. Sedangkan zakat harta memiliki beberapa ketentuan melihat pada jumlah dan jenis harta yang dimiliki. Namun saat ini kami akan lebih fokus membahas tentang beberapa manfaat dan keutamaan dari diwajibkannya zakat fitrah. Sahabat beriman, zakat fitrah merupakan ketentuan secara khusus terhadap umat Nabi Muhammad SAW, diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi, tepatnya 2 hari sebelum dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri. Selain termasuk rukun Islam yang wajib dikerjakan, zakat fitrah juga menjadi penyempurna puasa Ramadan. Ibaratnya semua ibadah puasa di bulan Ramadan masih tergantung di langit dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mengeluarkan kewajiban zakat fitrah. Bahkan semua puasa selama 1 bulan itu Allah tangguhkan pada zakat fitrah. Dalam kitab Hasyiyah Jamal al-Minhaj, Syekh Zakaria Al-Ansari menyampaikan sabda Rasulullah SAW tentang ditangguhkannya puasa Ramadan sampai mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitabnya disebutkan, Ibnu Syahin meriwayatkan hadis dalam kitab Targhib wa Dhiya dari sahabat Jarir, puasa pada bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Syekh Zakaria menjelaskan maksud hadis di atas bahwa selama kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak bisa didapatkan. Dengan kata lain, meski bulan puasa telah selesai dan telah berhasil menjaga dirinya dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka ia tidak akan mendapatkan pahala puasa sampai ia mengeluarkan kewajiban zakat fitrah dari dirinya. Syekh Zakaria Al-Ansari, Hasyiyah Jamal al-Minhaj, juz 4 halaman 228. Sahabat beriman, lantas apa saja manfaat ataupun keutamaan jika kita mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, membersihkan diri. Ketentuan zakat fitrah salah satunya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan solat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi umat muslim, baik pria maupun wanita yang mampu menunaikan zakat fitrah, maka dirinya akan dibersihkan dari segala dosa dan perbuatan keji yang pernah dilakukan sebelumnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Sahabat beriman, sebagai manusia biasa, tentu kita tidak terlepas dari perbuatan salah selama bulan Ramadan maupun sebelumnya.
misalnya berdusta, menghasut orang, iri dan dengki, berucap kasar dan kotor, dan masih banyak lainnya. Berbagai kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tak disengaja ini mampu dibersihkan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Dengan sendirinya, zakat fitrah adalah yang menyempurnakan ibadah umat muslim setelah menjalankan puasa dan rangkaian ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, jembatan menuju surga. Sahabat beriman, umat muslim yang menunaikan zakat fitrah dijanjikan semakin dekat dengan surga. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 162. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 162. Sahabat beriman, tentu menunaikan zakat hanyalah salah satu bagian dari jalan menuju surga. Jika dibarengi dengan mendirikan salat, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman kepada hari kemudian, maka umat muslim akan semakin dekat kepada surga. Yang ketiga, mendapat pahala terbaik. Sahabat beriman, setiap hal positif yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Bahkan hanya dengan beristirahat dari kesibukan sehari-hari saja sudah mendapat pahala. Maka dari itu, dengan menunaikan zakat fitrah, kita akan mendapatkan pahala yang terbaik. Dalam surah An-Nur ayat 37-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surah An-Nur ayat 37-38. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman, seorang muslim yang membayar zakat, maka kesalahan dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjamin bagi setiap muslim yang mendirikan salat dan menunaikan zakat akan dijamin masuk surga. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12. Yang kelima, harta yang dimiliki menjadi lebih berkah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Bagi umat muslim yang mampu sudah seharusnya mengeluarkan sebagian harta mereka untuk berzakat, karena apa yang mereka miliki tidak akan berkurang, justru hartanya menjadi semakin berkah. Secara jumlah, harta umat muslim setelah menunaikan zakat memang berkurang, akan tetapi zakat itu akan diterima oleh mustahik yang membutuhkan sehingga berkah. Yang memberi zakat pun mendapat pahala. Ini merupakan tabungan bagi umat muslim untuk menuju surga. Sahabat beriman, sudah bukan rahasia lagi kalau orang yang banyak bersedekah dan berbagi, mereka akan mendapatkan tambahan yang berlipat ganda.
Datangnya rezeki yang berlipat ganda ini tak hanya dalam bentuk harta, bisa juga berbentuk kesehatan diri sendiri, kesehatan seluruh anggota keluarga, kedekatan dengan keluarga, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keenam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, keutamaan zakat fitrah berikutnya adalah umat muslim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat di surat At-Taubah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Umat muslim yang mendirikan solat, ikut serta dalam memakmurkan masjid dan menunaikan zakat, termasuk zakat fitrah, merupakan golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang siap menerima hidayah. Karena itu sebaiknya kita tidak melewatkan kesempatan yang datang hanya setahun sekali ini. Yang ketujuh, bukti kepedulian terhadap sesama. Sahabat beriman, dalam menjalani kehidupan yang kian sibuk setiap hari, tak dapat dipungkiri jika ada banyak umat muslim yang terkadang melupakan betapa pentingnya berbagi dengan sesama. Di momen yang berbahagia, tiap umat muslim akan kembali diingatkan untuk kembali peduli terhadap sesama dan mengulurkan tangan bagi mereka yang mampu. Umat muslim sejak dini sebaiknya diingatkan bahwa tidak semua sesama muslim di dunia ini bisa menjalani hidup seberuntung mereka. Rasa bahagia di hari raya Idul Fitri juga bisa kita dapatkan dengan cara memedulikan sesama muslim yang membutuhkan. Yang kedelapan, memaknai hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Sahabat beriman, selama bulan Ramadan, umat muslim menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bukan hanya menahan diri dari rasa haus dan lapar saja, melainkan juga harus menahan diri dari hawa nafsu. Selama bulan puasa, umat muslim juga berbondong-bondong menjalankan ibadah solat tarawih dan tadarus membaca Al-Quran, baik di masjid-masjid, musallah maupun di rumah. Sahabat beriman, setelah melewati 30 hari berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan, tentu kebahagiaanlah yang dirasakan sebagian besar umat muslim di seluruh dunia. Harus disadari bahwa ada juga sebagian orang yang tidak bisa menikmati hari besar ini dengan penuh sukacita dan bahagia, yaitu para fakir miskin. Sahabat beriman, oleh sebab itu, marilah kita keluarkan zakat fitrah kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Atau kita juga bisa menyerahkan zakat fitrah kepada pengurus amil zakat yang ada di masjid dan lembaga-lembaga zakat lainnya yang menerima zakat kita. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kemurahan rezeki olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.